Bisnis foto box yang bisa kalian taruh di cafe maupun kalian ajak ke event dan modalnya cuma 20 jutaan. Yuk kita bahas. Nah, sebenarnya perkenalkan, saya Billy Abraham. Saat ini saya menjalani bisnis self photo studio dan kami sudah memiliki 12 hingga 13 cabang. Dan kali ini saya mau sharing tentang bisnis photo box. Oke teman-teman, jadi kemarin itu saya barusan buka salah satu produk tambahan di cabang saya di Kui Studio 2.0, cabang keduanya Kui Studio. Nah itu namanya High Angle Photo Box. Nah kira-kira dalam satu hari itu kalau kalian hitung ya, itu omset bisa sekitaran 500.000 sampai 1 juta kalau lagi bersahabat ya. Kalau misalnya seasonnya lagi banyak mahasiswa, lagi banyak orang-orang yang datang ke outlet. Nah pertanyaannya, modalnya itu sampai berapa sih? Kita akan bahas satu persatu ya. Jadi teman-teman, intinya kalau konsep yang foto booth seperti itu tuh bisa kita mobile. Jadi bisa kita taruh di event. Lalu saya juga bisa taruh di outlet saya kalau lagi nggak ada job panggilan event. So itu akan cukup efisien kalau teman-teman let's say punya cafe maupun teman-teman juga mau start bisnis foto booth. Nah yang pertama, kita itu harus beli kamera teman-teman. Kameranya itu seperti apa? Kameranya itu teman-teman, kalau saran saya kalian ambil yang udah proven dari brand yang terkenal juga dan harus baru ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita pakai di dunia self foto, studio foto dan sebagainya itu kan pasti jepretannya itu kan banyak. Nah semakin banyak jepretannya itu kan sebenarnya makin cuan kita, makin banyak duit kita. Walaupun fisiknya itu masih bagus, kilometernya bisa jadi itu tinggi sekali. Nah semakin tingginya itu akan semakin rusak ke namanya shutter blade. Nah pengalaman saya itu waktu itu beli second, kepinginnya murah, ternyata shutter blade-nya rusak dan saya harus ganti. Nah harus ganti itu otomatis gimana? Mahal lagi teman-teman. Dan setelah saya ganti, apakah menjamin itu nanti seperti baru? Jawabannya enggak, karena itu barang sudah gantian dan nanti rusak lagi di sini, rusak lagi di situ. Jadi saya sarankan langsung beli baru aja, nggak usah beli yang second-secondan. Nah harganya berapa sih bang? Kalau barunya itu kalau yang saya pakai itu di 7 jutaan. Itu biasa saya ambil dari brand Canon ya. Kalau di Canon itu cenderung simple. Jadi sekali jepret ketika color profile-nya kita udah set dengan standar aja, itu tuh udah oke sebenarnya. Yang kedua kita juga harus beli lighting teman-teman. Nah lighting ini sebenarnya cukup murah di harga 1,5 jutaan. Biasanya saya pakai dari brand Godox. Nah saya belum terlalu merekomendasikan brand-brand yang belum banyak orang pakai ya. Nah kebetulan Godox ini kan sudah banyak banget yang pakai, so saya rekomenin dari brand Godox ya range segini aja, yang murah-murah aja. Selanjutnya kita kan juga perlu nge-setup LCD yang biasanya di tap-tap sama orang itu dan di-combine sama mini PC-nya. Terus saya ambil mini PC yang harga sekitar 3 jutaan. Semuanya nanti akan ke-connect ke mini PC-nya kalian. Nah sebenarnya ini kalau digabung minimal itu kalian akan habis di harga 4 jutaan ya. Selanjutnya printer, better kita cari yang balance lah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah juga. So saya rekomendasikan printer itu ambil dari merek Epson maupun dari merek Canon teman-teman. Nah itu oke, menurut pengalaman saya di semua cabang saya itu oke kita pakai itu. Nah, selanjutnya kita kan perlu tuh naruh kameranya di mana, kita naruh mini PC-nya di mana, kita taruh printernya di mana. Jawabannya adalah biasanya orang itu nge-custom sampai mahal-mahal, kayak sampai di 7 juta minimal, bisa sampai 10 juta, belasan juta, tergantung konsep yang kalian mau bawa. Tapi kalau saya itu ambil murahnya aja. Jadi saya beli kayak satu standnya itu harga sekitar 250 ribuan ya, kayak stand biasa, stand lighting biasa. Tapi nanti saya modifikasi, jadi saya belikan clamp-clampan kayak gitu supaya kameranya bisa nangkring di situ, mini PC-nya bisa, LCD touchscreen-nya bisa, sekalian lighting-nya bisa. Jadi very portable lah. Kalau misalnya teman-teman bawa pun, teman-teman nggak akan kerepotan karena semuanya bisa foldable atau bisa dilipat. Jadi harganya itu cuma di 250 ribu. Nah ini merek apapun terserah, yang penting kalian pastikan itu kuat ya teman-teman. Lalu perintilan-perintilannya kayak yang tadi saya bilang, kayak mountingnya dan lain sebagainya itu ya kita budget lah di 500 ribu lah ya. Jadi total ini di 750. Lalu yang nggak kalah penting juga ini adalah background ini memang idealnya itu kita bikin kayak box-boxan yang keren kayak gitu ya. Tapi kalau di pengalaman saya bisa akalin tuh pakai gorden teman-teman. Jadi pakai tirai itu saya custom ke tukang gorden itu dengan budget katakanlah 1 juta. Kalau bisa gordennya itu bisa dilepas. Jadi bisa dilepas pasang, karena kalau misalnya kalian bisa lepas pasang, bisa ditaruh di cafe, bisa taruh di event. Jadi kalian bisa very portable lah. Ada acara yang sudah pun kalian bisa buka booth-nya di sana. Jadi background ini sangat variatif, bisa mahal, bisa murah tergantung dengan teman-teman punya konsep ya. Terus yang nggak kalah penting juga adalah aplikasi. Rata-rata orang itu sekarang udah banyak yang bikin sendiri, ada yang orang bikin dengan harga murah, cuma kayak 250 ribu teman-teman udah bisa dapat. Nah tergantung fitur-fiturnya yang kalian butuhin seperti apa. Jadi ini bisa menyesuaikan, tapi saya di sini budget 1 juta aja dan ini mandatory ya teman-teman.
nggak bisa nggak pakai aplikasi. Karena kalau nggak pakai aplikasi kalian bakalan repot. Kalian harus pakai operator apa dan lain sebagainya. Nah itu repot sekali. Mendingan pakai aplikasi, semuanya automate, orang sudah langsung pesan, udah langsung booking di situ, udah langsung bayar juga di situ, dan semuanya seamless. Terus kita juga perlu spare lah, katakanlah uang 500-500 ribu untuk nanti kita beli tinta cadangan. Nah sebenarnya tinta itu nggak harus semuanya kalian beli. Kayak biasanya kan ada 6 tinta ya kalau di printer yang printer foto. Teman-teman beli ada yang spek yang eceran untuk menghemat uangnya kalian supaya bisa dibelikan stok kertas juga. Karena kertas itu kalau kalian beli semakin banyak sebenarnya semakin murah. Ya, tapi kalian beli kayak 1 pak, 2 pak itu pun nggak ada masalah. Per paknya biasa ya kayak harga 40.000, 50.000 tergantung dari merek yang kalian ambil. So saya sparekan di sini 50.000 dan tintanya 1 juta. Sebenarnya harga 1 juta itu sudah harga satu pack ya, satu pack isi 6 gitu ya. Kalau kita total harganya itu totalnya adalah di 20.750.000. Pertanyaannya, kita jual di harga berapa ya? Biasanya saya jual itu di harga 30 ribuan teman. Nah ini bisa kalian ambil spare lebih di atasnya 5.000 maupun lebih di bawahnya 5.000. Jadi bisa dari 25 sampai 35.000. Cuma kalau saranin aja, pasnya itu di harga 30 ribuan teman-teman. Karena ya rata-rata harganya segitu dan kita kalau jual kemurahan ya itu oke lah buat promo di awal. Tapi kalau misalnya kita bisa jual sampai harga 35, it's a very good thing gitu kan. Ini ngomongin traffic jelek-jelek lah ya, kayak sehari kalian cuma dapetin orang 10 gitu deh ya, 10 kali harga tengahnya 30 ribu per hari, itu kan di 300 ribu dikali 30 hari kan, itu sama dengan 9 juta rupiah. Ini kalau kita ngomongin low ya, karena teman-teman bayangin orang sehari foto 10 itu kan ya cukup sedikit ya kan. Tinggal kalian gimana nanti promosinya, kalian ada features apa yang bisa kalian jual di sosial media. Nah sekarang kita ambil best case-nya lah. Katakanlah sehari bisa dapat bookingan 2 kalinya deh, kayak 20 orang yang datang gitu kan. Kita kali 30 ribu, ini perharinya sudah di 600 ribu kan. 600k dikali 30 hari. Ini teman-teman bisa ambil di 18 juta ya kan. Katakanlah ini omset nggak kelempong 18 juta ya, kayak ada naik turunnya selama 3 bulan. Dengan modal yang 20 jutaan tadi itu teman-teman sudah bisa balik modal di sekitaran angka-angka 3 bulan ketika itu nanti jadi best skenario. Jadi ketika teman-teman sudah punya tempat yang ramai atau teman-teman bisa kolaborasi sama kafe yang sudah ramai, nah itu hitungannya kira-kira seperti ini. Tapi ya kita nggak ngomong optimisnya aja ya, teman-teman juga harus siapin ketika ini nggak balik modal gimana. Teman-teman harus putar otak untuk bikin event-event ya kan. Teman-teman datang di Saka Wisuda, kalau teman-teman jual di event-event itu sekarang pasarannya di 2 jutaan sebenarnya, 2 jutaan per 3 jam ya kan. Daripada cuma dapat 300 ribu, yang penting kalian cari event yang bisa dapetin lebih dari itu. Oke, jadi kira-kira seperti itu hitungannya. So kalau misalnya teman-teman mau nge-start bisnis foto booth, foto studio maupun foto box, teman-teman boleh cek di YouTube ini karena saya bahas semuanya terkait foto box, foto studio, intinya tentang dunia fotografi yang bisa hasilin kalian cuan. Komen aja di bawah and see you on the next video. Gaspol.